Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nuraini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil laporan magang dasar saya selama 6 hari di MTS Muhammadiyah 14 Laren. Sebelum memulai untuk pemaparan hasil dari laporan magang saya, yaitu kita ketahui dulu tujuan dari magang dasar. Magang dasar sendiri bertujuan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan, untuk membangun jati diri calon pendidik melalui pengamatan langsung manajemen dan budaya sekolah, pengamatan langsung karakteristik peserta didik, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas, dan refleksi hasil pengamatan untuk perbaikan. Selanjutnya ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan magang dasar adalah mampu memahami kultur dan manajemen sekolah, mampu memahami karakteristik peserta didik, mampu memahami pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, dan mampu merumuskan hasil refleksi proses pengamatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu profil dari sekolah tempat magang. MTS Muhammadiyah 14 Laren merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Kabupaten Lamongan yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 18 Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, dan merupakan sekolah yang terakreditasi B. Visi dari sekolah tersebut yaitu membentuk generasi tangguh yang beriman, berilmu, mandiri, dan berakhlakul karimah. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan pengamalan ajaran Islam dan akhlakul karimah secara optimal, melaksanakan pemantauan khususnya salat 5 waktu yang dilaksanakan siswa baik di rumah maupun di madrasah, dengan tujuan akhir siswa selalu tepat waktu dalam melaksanakan salat rawatib, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien sehingga siswa berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki baik rohani, jasmani, ilmu pengetahuan, teknologi maupun moral dan akhlak. Selanjutnya, melaksanakan bimbingan baca Al-Quran bagi anak-anak yang masih belum dapat membaca Al-Quran dan memberi pengayaan bagi yang sudah mempunyai dasar membaca Al-Quran dengan prinsip bimbingan yang menyenangkan menuju kemahiran membaca. Selanjutnya, melaksanakan bimbingan tahfidz Quran bagi semua anak-anak dengan prinsip bimbingan yang menyenangkan menuju kemahiran menghafal, menumbuhkan semangat ketangguhan secara intensif kepada warga madrasah sehingga termotivasi untuk berprestasi yang lebih tinggi, mendorong dan membantu setiap siswa untuk menggali potensi pada dirinya sehingga tumbuh dan berkembang secara utuh dan optimal, meningkatkan keterampilan akademik dan non-akademik, meningkatkan sumber daya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, meningkatkan disiplin dan etos kerja yang tinggi dan pelayanan prima, menumbuhkan semangat apresiasi seni, olahraga, dan iptek pada seluruh warga madrasah, menciptakan suasana yang bernuansa islami serta menjalin kerjasama secara intensif di antara lingkungan dan warga madrasah sehingga akan mewujudkan iklim ukhuwah Islamiyah yang lebih harmonis. Selanjutnya yaitu tujuan sekolah. Sekolah ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar mengacu pada tujuan umum pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan tersebut secara bertahap akan dimonitoring, dievaluasi, dan dikendalikan setiap kurun waktu 1 tahun. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu tujuan pendidikan persyarikatan Muhammadiyah dan MTS Muhammadiyah 14 Laren merupakan jabaran dari visi dan misi MTS Muhammadiyah 14 Laren agar komunikatif. Yang berikutnya yaitu sumber daya manusia yang ada di sekolah. Di sini tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di MTS Muhammadiyah 14 Laren yaitu berjumlah 24 orang dan siswanya sejumlah 89 siswa. Data tersebut yaitu data siswa pada tahun pelajaran 2020-2021 dan rombongan belajarnya berjumlah 4 rombongan belajar. Yang dijabarkan bahwa
kelas 7 sejumlah 27 siswa dengan rombongan belajar satu kelas. Kelas 8 berjumlah 25 siswa dengan rombongan belajar satu kelas. Dan kelas 9 berjumlah 37 siswa rombongan belajar berjumlah 2 kelas. Dan selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum yang digunakan di MTS Muhammadiyah 14 Laren yaitu kurikulum 2013 karena sekolah tersebut berada di naungan Dinas Pendidikan Provinsi yaitu Kemenak. Selanjutnya ada juga kurikulum dari AIK yang berasal dari Muhammadiyah karena sekolah tersebut merupakan sekolah Muhammadiyah. Yang selanjutnya ada ketentuan beban belajar. Dijabarkan bahwa 1 jam pembelajaran tatap muka selama 20 menit dengan jumlah jam pembelajaran per minggu berjumlah 48 jam pembelajaran. Untuk ketentuan beban belajar di sini yaitu hanya berlaku ketika berlaku saat masa pandemi, karena saat masa sebelum pandemi jadwalnya berbeda dengan ini, dan saat pandemi untuk 1 jam pembelajarannya dikurangi yang awalnya 40 menit saat masa sebelum pandemi dan pada waktu masa pandemi 20 menit. Selanjutnya ada observasi karakteristik peserta didik. Di sini kami melakukan observasi tentang pembelajaran pada kurikulum 2013 yang didapatkan hasil bahwa banyak siswa yang kurang setuju mengenai kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena di sini banyak siswa yang merasa kesulitan menghadapi pelajaran, terutama bagi siswa yang kurang aktif. Selain kami melakukan observasi tentang pembelajaran kurikulum 2013, kami juga melakukan observasi karakteristik peserta didik yang berkenaan dengan pekerjaan orang tua. Di sini didapatkan hasil bahwa orang tua dari peserta didik atau pekerjaan dari ayahnya merupakan kebanyakan bekerja sebagai petani, dan kebanyakan ibu dari peserta didik merupakan ibu rumah tangga. Untuk yang selanjutnya yaitu observasi hasil proses pembelajaran. Di sini sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, para siswa ataupun siswi melakukan mengaji bersama, yang biasanya membaca surat yang ada di juz 30. Setelah itu setelah mengaji berlangsunglah kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan guru menerangkan materi dan guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menanyakan materi bagi yang belum memahami materi. Terkadang juga guru melakukan kegiatan diskusi. Jika kegiatan pembelajaran telah selesai, guru menutup pembelajaran dengan salam. Setelah itu didapatkan hasil lagi bahwa tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran berbeda-beda, sehingga dari peserta didik yang ada di kelas tersebut dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu ada siswa yang aktif dan ada siswa yang pasif. Dan ini merupakan foto-foto kegiatan selama kami melakukan magang dasar di sekolah MTS Muhammadiyah 14 Laren. Yang foto yang pertama yaitu foto gedung sekolah, yang di sini merupakan komplek pendidikan Muhammadiyah Laren yang berada di salah satu desa yang ada di Laren, dan di sini terlihat bahwa para siswa-siswi sedang melakukan upacara atau melakukan apel. Untuk foto yang kedua yaitu ketika kami melakukan kegiatan observasi di kelas dengan partisipasi siswa yang sangat baik. Foto yang ketiga yaitu ketika kami melakukan penyerahan cenderamata dari kami untuk sekolah. Dan foto yang terakhir yaitu foto minimarket yang bernama Surya Mart.
Kemudian ciri khusus atau keunggulan yang dimiliki sekolah ini menurut saya karena sekolah ini terletak di salah satu komplek pendidikan yang ada di Ranting atau Desa Laren, yang dimana di komplek pendidikan Muhammadiyah itu terdapat 3 sekolahan. Yang pertama yaitu TK Aisyah Bustanul Alfal, yang kedua MI Muhammadiyah 2 Laren, dan yang ketiga yakni MTS Muhammadiyah 14 Laren. Kemudian ada keunggulan lagi selain itu, sekolah ini juga memiliki ma'had atau biasa yang disebut dengan pesantren, yang dimana pesantren ini baru diresmikan atau baru didirikan pada sekitar tahun 2018 atau 2017, yang dimana juga santri dari ponpes tersebut juga merupakan siswa-siswi dari MTS Muhammadiyah 14 Laren. Selain itu juga di sekolahan tersebut, di MTS Muhammadiyah 14 Laren, sekolah itu memiliki minimarket, yang dimana minimarket itu juga digabung dengan koperasi dan juga kantin-kantin siswa yang ada di komplek pendidikan Muhammadiyah Laren. Dan minimarket ini bernama Suryamat. Dan kesan saya selama melakukan magang di MTS Muhammadiyah 14 Laren yaitu kami disambut dengan baik oleh pihak sekolah, baik dari guru dan juga siswanya. Bahkan siswanya juga sangat antusias ketika kita melakukan observasi di kelas. Mereka sangat akrab atau menerima kita sebagai tamu itu dengan baik. Selain itu juga ketika kita melakukan magang di sana, kami disuruh atau dipersilahkan untuk mengisi jam kosong ketika ada guru yang belum datang atau ketika ada guru yang berhalangan untuk hadir. Kemudian pesan dan saran dari kami yaitu bagi sekolahan, semoga diharapkan bahwa sekolah ini dapat lagi memanajemen waktu atau guru-gurunya juga bisa memanajemen waktu supaya para siswa-siswinya ini tidak lama untuk menunggu guru yang belum datang dan memulai pelajaran. Dan saran yang lain lagi, diharapkan sekolah untuk memperbaiki lagi data-data yang penting dari sekolah supaya tertata dengan rapi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.